Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Zakaria Sidik. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang cara untuk magang ke Jepang guys. Kebetulan kalau aku tengok-tengok banyak banget ya peminat atau komentar-komentar atau DM yang masuk ke saya itu tuh banyak banget yang nanya bagaimana cara untuk magang ke Jepang. Dan ini ya, banyak sekali viewers dari channel YouTube Zakaria Sidik ini ternyata banyak yang belum tahu gitu bagaimana caranya untuk berangkat magang ke Jepang, terus cari lembaganya di mana, terus persyaratannya apa kayak gitu ya. Banyak banget, dan kebetulan banyak juga pemirsa dari channel YouTube Zakaria Sidik ini nih yang tertarik untuk magang ke Jepang gitu ya. Mungkin karena lihat beberapa konten-kontenku gitu ya tentang magang Jepang gitu ya. Mungkin ada yang masih awam dengan magang Jepang dan pengen gitu kan tertarik untuk magang ke Jepang, bisa aja kayak gitu. Terus bagaimana sih caranya untuk bisa magang ke Jepang seperti yang saya lakukan saat ini gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan ya teman-teman. Tahapan yang pertama kita harus memilih lembaga dulu ya. Kita mau jalur negeri atau swasta. Oke, kalau saya pribadi saya melalui jalur swasta ya, lembaga LPK ya. LPK itu lembaga pelatihan kerja. Di Indonesia udah banyak banget ya lembaga pelatihan kerja atau LPK di beberapa wilayah di Indonesia ya teman-teman ya. LPK ini nih terbagi lagi menjadi dua ya, ada LPK SO dan non SO. Jadi kalau LPK SO itu yang dapat menyalurkan kita langsung ke Jepang, sementara yang LPK non SO itu lembaga yang belum bisa menyalurkan langsung ke Jepang kayak gitu ya. Istilahnya mungkin administrasinya belum lengkap kayak gitu ya, belum selengkap yang SO. Mungkin banyak sekali teman-teman yang masih bingung walaupun udah saya jelaskan seperti ini. Jadi saya harus daftar di mana kayak gitu kan. Karena banyak dari teman-teman itu kan ada yang dari wilayah, misalnya dari wilayah Sumatera, ada yang dari wilayah Jawa, ada yang dari wilayah Sulawesi, ada yang dari Nusa Tenggara, baik timur maupun barat gitu kan. Terus ada yang dari wilayah Kalimantan ya, Kalimantan Barat dan lain sebagainya. Saya nih harus daftar kemana gitu misalnya kan. Kalau saya pribadi nggak bisa menyarankan teman-teman untuk misalnya daftar di LPK ini gitu ya, nama LPK ini atau ini gitu, nggak bisa ya. Tapi uh, aku punya solusi untuk teman-teman yang pengen daftar ke LPK SO kayak gitu. Teman-teman bisa aja search di Google ya, tulis aja data SO-nya nggak ada spasi ya, data SO Kemnaker ya. Nanti di situ akan keluar ya, di paling atas itu akan keluar data SO-nya di pencarian Google-nya itu. Nah, jadi kalian ketik aja data SO Kemnaker, itu nama LPK-nya nanti banyak ya keluar, ada sekitar lebih kurang berapa ya, 200-an atau 200-an lebih itu nama-nama LPK SO yang sudah terdaftar di Kemnaker. Jadi saran aku kalian daftarnya di lembaga yang sudah terdaftar di Kemnaker ya kayak gitu. Itu ada sekitar 200 lebih. Untuk lembaga penyalur saya sendiri itu ada di urutan ke 100 ya di data SO Kemnaker itu. Namanya LPK Borneo Raya Katulistiwa. Nah, jadi teman-teman sekarang posisi ada di mana? Misalnya teman-teman ada di Sumatera, terus atau di Jawa, atau di Sulawesi, atau di Kalimantan, atau di Bali, Nusa Tenggara, kayak gitu kalian bisa cek aja di datanya itu, data SO Kemnaker itu yang lembaganya itu tuh satu wilayah dengan teman-teman yang terdekat gitu. Kalau misalnya ada yang satu wilayah, di situ udah ada alamatnya, sekalian teman-teman bisa kunjungin ke lembaganya kayak gitu teman-teman, dan kalian bisa diskusi dengan lembaganya langsung seperti persyaratan dan lain-lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri udah pada saat apa namanya? Syarat-syaratnya sendiri pada saat kita udah di sebuah lembaga SO itu, anggap aja link LPK gitu ya. Data-data yang diperlukan itu adalah sebagai berikut. Mungkin teman-teman boleh catat ya.
Kalau yang misalnya mau mencatat boleh, mau catat boleh. Yang pertama itu formulir pendaftaran. Jadi formulir pendaftaran itu biasanya dari lembaganya ya, dikeluarkan dari lembaganya. Dikasih formulir, kita ngisi kayak gitu ya. Dikasih formulir yang kita isi beserta nanti suruh melengkapi surat-surat lainnya yang diperlukan kayak gitu teman-teman. Itu yang nomor satu. Yang kedua, kita bikin CV ya, CV pribadi kita ya. Ya seperti biasa lah CV, kayak misalnya kita mau daftar kerja pada umumnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu yang kedua, CV ya. Kemudian yang ketiga, bikin surat lamaran, teman-teman. Ya seperti biasa kita mau kerja kan pasti bikin surat lamaran ya, entah kita mau kerja di perusahaan apa atau apa. Ke lembaga kayak gini juga kita diharuskan bikin surat lamaran kayak gitu teman-teman. Terus yang keempat, kita harus punya KTP tentunya. Berarti itu kita sudah cukup umur, dan biasanya untuk daftar-daftar kayak gini nih, lembaga kayak gini nih, kita ada batas minimum. Untuk umur itu ada batas minimumnya ya teman-teman ya. Ya untuk biasanya itu batas minimumnya itu 19 tahun ya. Minimum 19 tahun umurnya ya. KTP ya. Yang keempat KTP, terus yang kelima kartu keluarga teman-teman. Aduh rambutnya jelek banget. Ngembang ya. Nggak dikasih minyak soalnya. Yang kelima adalah kartu keluarga ya. Kita harus punya kartu keluarga ya, kalau bisa disiapkan memang kayak gitu ya kartu keluarga. Mungkin teman-teman yang kerjanya jauh dari keluarga terus nggak nyimpan kartu keluarga, mungkin teman-teman harus menyiapkan itu kayak gitu ya. Terus yang keenam ada akte kelahiran ya. Mungkin kalau misalnya yang nggak punya akte kelahiran bisa bikin dulu gitu. Yang punya akte lahir tapi jauh gitu kan, mungkin kalian merantau ya, boleh disiapkan juga ya kayak kartu keluarga ya. Habis akte kelahiran, yang ketujuh itu ada ijazah ya. Ijazah ini ijazah terakhir SMA ya. Biasanya umumnya minimal SMA teman-teman. Untuk proses magang ke Jepang itu biasanya minimal SMA, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa lembaga yang minta apa namanya, ijazah itu tuh ijazah lengkap ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Nggak tahu fungsinya apa, tapi biasanya ada yang seperti itu. Udah sampai nomor berapa tadi guys? 7 ya. Nah sekarang yang ke-8 yaitu SKCK. Nah, SKCK ini nih memang penting banget ya. Surat apa ya? Kepanjangannya SKCK itu apa ya? Aku lupa. SKCK itu biasanya kita kan bikinnya di Polres atau Polda gitu ya. Kalau aku dulu bikinnya di Polda ya. SKCK, karena setiap memang mau daftar kerja kan diperlukan ya. Untuk daftar ke Indomaret aja SKCK perlu juga kayak gitu ya. Ya banyak lah, banyak hal ya. SKCK ini keperluannya banyak banget ya. Kepentingan untuk daftar kerja memang seringkali memerlukan SKCK sebagai pendukungnya kayak gitu teman-teman. Udah ke-8, sekarang yang ke-9 adalah pasport. Nah, jadi pasport ini penting ya. Kenapa penting? Karena kalau misalnya kita sudah punya pasport, biasanya kita akan lebih diprioritaskan. Kalau kita sudah punya pasport duluan. Kalau belum punya pasport, itu ya kayak gitu deh, kayak pokoknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah punya, biasanya jauh lebih enak sih, karena nggak kesulitan lagi. Dan hati-hati ya, pada saat bikin paspor ini biasanya banyak calo, hati-hati. Bikin paspor itu cuma memakan biaya sebesar 300.000 lebih aja. 300 berapa gitu ya, 350 lah kalau di tempatnya langsung ya. Kayak aku kebetulan dulu bikin langsung ya, nggak lewat calo ini dan itu ya. Cuma kena 300 lebih aja. Karena teman-teman aku banyak banget yang bikin itu tuh paspor itu tuh, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, nggak ngotak banget harganya segitu ya. Memang orang Indonesia nih, susah lah cari rezeki dengan cara yang kayak gitu tuh. Setelah paspor, kemudian yang ke-10 ada surat pernyataan. Ini biasanya surat pernyataan
antara kita dan lembaga gitu ya. Surat pernyataan ada beberapa surat pernyataan ya. Kita dan lembaga bahwa kita itu siap untuk mengikuti proses apa ya namanya yang akan diberikan oleh lembaga ya. Kayak surat perjanjian gitu ya. Surat pernyataan perjanjian kita dengan lembaga penyalur itu. Kemudian yang ke-11 ada surat pernyataan belum pernah magang ke Jepang. Kalau misalnya kita ini sebagai new entry, kita mau pertama kali. Kalau misalnya sudah pernah magang, itu masuknya beda lagi ya. Mungkin ke Tokutegino kayak gitu bisa berangkat lagi bisa, tapi dengan jalur yang berbeda. Dan yang terakhir nomor 12 adalah surat izin orang tua. Memang perlu banget karena kalau misalnya nggak ada izin dari orang tua, takutnya ada apa-apa gitu kan, nggak tahu orang tuanya, malah jadi sebuah masalah kayak gitu guys. Nah, tadi udah aku sampaikan juga kan di mana tempat cari nama lembaga SO-nya atau lembaga LPK-nya itu, lembaga penyalurnya itu kalian bisa tengok di data SO Kemnaker, terus persyaratannya seperti yang udah aku sampaikan tadi. Dan teman-teman perlu ketahui ya bahwa ketika teman-teman daftar itu tidak semerta-merta teman-teman pasti akan berangkat ke Jepang. Kayak gitu ya. Enggak pasti. Berangkat ke Jepang itu tidak ada kepastian. Kenapa? Ya karena kita di situ akan bersaing dengan banyak orang lagi ya guys ya. Dengan banyak pesaing. Jadi belum tentu kita itu tuh berangkat. Yang bisa menentukan kita itu berangkat atau tidaknya ketika kita sudah melalui tahap interview. Interview dan diterima oleh salah satu perusahaan Jepang gitu. Kita dikontrak. Ketika kita sudah mendapatkan kontrak itu, maka kita tinggal menunggu waktu saja kita keberangkatan. Pada umumnya teman-teman, ini untuk teman-teman yang masih belum tahu sama sekali dan berminat ya. Pada umumnya, ketika kita mendaftarkan di sebuah lembaga, pada umumnya kita akan disuruh kayak pendidikan awal. Ya. Pendidikan awal itu tuh belajar bahasa dan budaya Jepang. Berapa lama kayak gitu. Nah, itu sesuai lembaganya beneran. Dan pada saat proses kita pendidikan awal itu, nah itu kita sambil nunggu job ya. Ketika ada informasi job turun, nah disitulah kita akan bersaing dengan teman-teman yang lainnya di sebuah lembaga tersebut untuk mempromosikan diri dan mempromosikan diri pada sebuah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pada saat itu nanti kita bakalan diseleksi kan. Nah, ketika kita dinyatakan diterima, barulah kita bisa berangkat. Setelah dinyatakan diterima, kita akan diklat. Biasanya diklatnya 3 bulan. Setelah 3 bulan itu tinggal nunggu keberangkatan. Kalau pada masa awal dulu sebelum COVID ya. Nah, pada saat pendidikan itu tuh apa aja sih yang digembleng ya? Selain daripada pendidikan bahasa, budaya, fisik juga digembleng biasanya teman-teman ya. Dan di situ pastinya ketat banget. Kalian banyak hafalan, kalian banyak PR, banyak tuntutan lah pokoknya. Ya kayak gitu, yang namanya proses ya teman-teman ya. Tapi beda halnya dengan saya pada saat zaman dulu. Saya pribadi itu, menurut aku pribadi ya, aku orang yang paling beruntung pada masa itu. Benar-benar orang paling beruntung karena sangat mudah sekali. Mungkin di sesi berikutnya nanti aku akan bakalan cerita ya. Aku udah lama sih pengen cerita perjalanan aku untuk berangkat magang ke Jepang itu ya, awal mulanya. Tapi nantilah ya. Karena kalau diceritain panjang banget itu. Aku termasuk orang yang paling beruntung banget kayak gitu. Nah, untuk persyaratan-persyaratan seperti fisik, ya biasanya itu nggak boleh ada tato, nggak boleh bertindik, kayak gitu ya, nggak boleh kakinya yang berbentuk O, itu nggak boleh. Terus bekas patah tulang, nggak boleh. Terus
mata, kaitannya dengan mata, minus masih ada kemungkinan karena teman saya aja bisa berangkat dulu, yang satu perusahaan dengan aku bisa berangkat. Terus kayak buta warna parsial itu perlu didiskusikan lagi langsung dengan lembaganya, kayak gitu ya. Terus misalnya yang punya penyakit bawaan, yang penyakit berat ya, seperti HIV, AIDS, nah itu udah susah ya. HIV, terus gula darah, terus TBC, terus apalagi ya. Pokoknya barang-barang yang kayak gitu kayaknya agak sedikit lebih sulit ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kemudian untuk biaya sendiri biasanya di sebuah lembaga yang umum ya, sebuah lembaga yang umum, pada saat kita mendaftarkan diri kita akan dikenakan biaya pendaftaran ya. Biaya pendaftaran itu bervariasi sekali. Ada yang murah, ada yang medium, ada yang mahal kayak gitu. Apa sih yang membedakan? Ya lembaganya yang membedakan kayak gitu guys. Berapa sih besarannya? Kalau untuk pendaftarannya sendiri kayak untuk pengajuan awal kayak gitu biasanya ya 100.000 apa 150 sampai 200.000 ya, itu cuma daftarnya aja. Setelah itu nanti bakalan dikenakan biaya lagi kalau misalnya kita dinyatakan oke dan kita akan dimasukkan ke pendidikan sementara itu, pendidikan awal itu biasanya akan dikenakan biaya pendidikan lebih kurang ini aku ceritanya pakai rank aja ya, di umumnya di Indonesia ya. Lebih kurang biayanya sekitar 3 juta sampai 8 juta kayak gitu guys untuk pendidikan awal, yaitu mencakup banyak hal ya, untuk belajar mungkin kalau misalnya asrama, untuk asramanya juga dan lain sebagainya ya, kayak gitu teman-teman. Nah, ketika ketika kita sudah apa namanya pendidikan awal dan misalnya kita sudah ada job turun, terus kita interview dan kita berhasil lulus di salah satu perusahaan Jepang, diterima kita sebagai tenaga kerjanya dan dikontrak. Nah, biasanya kita akan dikenakan biaya lagi guys. Serba duit bener. Aduh, serba duit memang ya. Nanti dikenakan biaya lagi itu guys kalau sudah dinyatakan diterima oleh perusahaan Jepang. Berapa sih besaran biaya yang harus dikeluarkan ketika sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan perusahaan di Jepang? Itu biasanya ranknya ya, ini aku bicara rank aja, nggak mau pakai patokan. Itu biasanya umumnya itu mulai dari 30 juta rupiah sampai 45 juta rupiah, kayak gitu guys. Ini aku mau langsung buka-bukaan aja, kenapa kok ada 30 juta sampai 45 juta. Nah, biasanya kalau yang di LPKSO itu dia yang masuk kocek mereka ya mungkin sekitar 30 juta sampai 35 juta ya. Tapi kalau misalnya yang sampai kalian harus bayar sampai 45 juta, bahkan ada yang 50 juta, itu biasanya tuh dari LPK kecil, bukan SO, yang nebeng lewat LPKSO. Jadi kan bagi-bagi tuh. Untuk LPKSO-nya sekian dan yang nebeng itu sekian. Kayak gitulah kira-kira. Ya namanya juga bisnis guys. Tapi kalau misalnya kita sudah dapat apa namanya perusahaan di Jepang itu dikontrak, itu pasti kembali sih. Iya, pasti kembali tergantung bagaimana cara kita mengatur keuangan kita. Kayak gitu. Terus mungkin lagi ada pertanyaan kalau misalnya bayarnya itu harus cash atau bisa nyicil ya. Setiap lembaga punya kebijakannya masing-masing. Ada yang harus cash, ada yang bisa nyicil, ada yang ditalangin guys. Tapi harus memberikan jaminan ya. Kalau yang harus cash ya berarti kita harus cash kayak gitu ya. Kalau misalnya harus cash biasanya tuh ada kayak sebuah apa ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa bayar cash, nanti kita gantikan dengan orang yang sudah siap. Kayak gitu guys biasanya. Kita buka-bukaan aja sih. Nah, jadi kalian kalau misalnya ketemu lembaga yang seperti itu ya harus siap-siap dana cashnya itu. Ya pinjam kayak apa kayak gitu ya. Ya kita juga dulu pinjam-pinjam sana sini. Kayak gitu.
Kemudian ada yang ditalangin tapi menggunakan jaminan. Biasanya ada juga sebuah lembaga yang seperti itu. Mereka nalangin lebih kurang ya hampir 100% ya. Tapi harus memberikan jaminan. Misal kalian harus memberikan jaminan surat tanah atau apa kayak gitu ke sebuah lembaga tersebut. Dan nanti dicicil pada saat kalian sudah di Jepang. Kalian sudah bekerja, kalian bisa cicil dari Jepang. Kayak gitu guys. Dan ada juga lembaga yang 50-50 ya. Kayak lembaga aku tuh, aku sangat bersyukur sih. Makanya aku tadi ada bilang, aku merasa paling beruntung jadi orang ya. Lembaga aku tuh separuh-separuh ya. Kebetulan aku disuruh bayarnya separuh-separuh. Separuh di Indonesia, separuh di Jepang. Jadi itu sangat meringankan sekali kayak gitu guys. Tapi pada saat di Jepang ya perlu diingat lagi untuk teman-teman. Biasanya kalau misalnya pembayaran yang model seperti ini separuhnya rupiah, separuhnya yen kayak gitu guys. Alangkah lebih bagusnya kalau misalnya kalian punya dana di cashkan aja semuanya. Karena kalau dihitung dibayar pakai yen ada pair di situ, ada selisih di situ ya. Antara rupiah dengan yen itu kan ada selisih. Kayak gitu guys. Aku rasa video ini aku cukupkan sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang perlu informasi dan mungkin ini bisa jadi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang belum aku kasih jawaban ya teman-teman ya. Semoga ini membantu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang atau ada ucap kata yang salah. Mohon maaf ya. Oke, aku sampai di sini dulu. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.